dan teman-teman dari Kompas, Mbak Kristi. Siap Mas, kita udah hadir semua. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, Bapak dan Ibu, juga adik-adik semuanya. Yang terhormat Bapak Dr. Jarod Heru Santosa, selaku Sekretaris Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat, yang pada kesempatan kali ini mewakili Bapak Direktur Pengabdian pada Masyarakat. Dan rekan-rekan Pak Marioto bersama dengan rombongan besar dari Kompas yang pada kesempatan kali ini akan berbagi dan sharing tentang media dan publikasi. Serta adik-adik semuanya peserta KKN PPM UGM periode 2 di tahun 2023 yang akan melaksanakan kegiatan KKN pada tanggal 23 Juni sampai dengan tanggal 11 Agustus tahun 2023. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang sudah memberikan banyak sekali nikmat, kesempatan, dan segala sesuatunya, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul secara daring dalam acara pembekalan dengan tajuk KKN Gembira, kerjasama ataupun kolaborasi antara Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Gadjah Mada dengan Kompas. Dan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan kerjasama media dan publikasi yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat bersama dengan Kompas pada periode-periode KKN yang sebelumnya. Jadi kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang kemudian dilakukan secara berkelanjutan. Bapak, Ibu, dan hadirin serta adik-adik semuanya yang berbahagia, sebelum acara ini kita mulai, terlebih dahulu mari kita buka dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilakan. Cukup dan terima kasih. Untuk selanjutnya, kami persilakan kepada Bapak Dr. Jarod Heru Santosa selaku Sekretaris Direktorat kepada Pengabdian kepada Masyarakat untuk dapat memberikan sambutan dan arahan pada pembekalan KKN kali ini. Waktu dan tempat dipersilakan Pak Jarod. Ya, terima kasih Mas Amin Susiatmojo di Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat. Mohon maaf ini saya di perjalanan di wilayah Madiun ini ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan semoga sehat semuanya. Salam KKN Gembira. Pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kita bisa bertemu pada pagi siang hari ini dalam rangka mengikuti pembekalan dari teman-teman sahabat-sahabat kita dari tim Kompas, Pak Marioto dan teman-teman yang sudah meluangkan waktu dan bersedia untuk memberi pembekalan pada pagi siang hari ini kepada adik-adik peserta KKN periode 2 tahun 2023. Yang ingin kami sampaikan ucapan terima kasih yang luar biasa kepada tim Kompas dan juga kepada adik-adik peserta KKN periode 2 ini. Acara ini kami selenggarakan atas kerjasama yang baik antara UGM dengan Kompas, Gramedia Group, ya, dalam rangka meningkatkan publikasi di bidang kegiatan pengabdian Universitas Gadjah Mada, khususnya dalam rangka kegiatan KKN yang akan dilaksanakan oleh adik-adik semua. Jadi pada pagi hari ini, pagi siang hari ini, teman-teman semua, adik-adik peserta KKN, dan mungkin juga ada beberapa Bapak Ibu DPL, dosen pembimbing lapangan yang hadir, akan diberi bekal, akan diberi pengetahuan yang cukup praktis karena ini tidak lama, ya. Dan juga nanti ada juga beberapa game yang menarik, ada beberapa lomba yang menarik yang nanti akan dijelaskan oleh teman-teman dari Kompas, dari tim Kompas, ya. Ini sungguh luar biasa, sungguh kami hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Kompas atas sharing ilmunya, atas sharing pengetahuannya, guna meningkatkan kualitas secara utuh manusia Indonesia, khususnya kepada anak-anak muda kita yang nanti sebentar lagi akan menjadi seorang sarjana dan sebelumnya akan mencoba untuk
mengabdikan diri, bekerja di masyarakat. Jadi banyak kegiatan-kegiatan di masyarakat nanti yang bisa diangkat oleh teman-teman, dikemas dengan baik, ya nanti dengan dibimbing, dibantu oleh teman-teman tim Kompas, nanti bagaimana cara mengangkat suatu masalah menjadi konsumsi santapan masyarakat secara luas, entah dibaca, entah dilihat, atau mungkin dalam bentuk publikasi-publikasi tertentu, yang intinya itu bahwa kita bisa memberi inspirasi, kita memberi ide kepada pihak lain, kepada orang lain. Gitu. Sekaligus juga memotivasi kepada masyarakat, kepada mungkin juga segmen anak-anak muda di masyarakat, begitu, untuk mengeksplor dirinya dan menunjukkan, oh ini loh kita bisa ini, begitu ya. Nah ini sekali lagi Pak Marioto dan teman-teman tim Kompas, kami mengucapkan terima kasih. Monggo nanti diberi pengetahuan dan pembekalan gitu ya kepada adik-adik ini, cara-cara untuk publikasi yang baik. Terima kasih semuanya, selamat mengikuti. Mudah-mudahan semuanya lancar, sehat selalu. Demikian dari kami. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Amin. Iya, terima kasih Pak Jarot atas sambutan yang disampaikan mewakili Direktur Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Gadjah Mada. Baik Bapak Ibu dan juga adik-adik semuanya yang berbahagia, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja acara pada kali ini akan dimoderatori langsung oleh Mbak Kristi. Sudah siap ya Mbak Kristi ya? Oh iya Pak. Ya, dan nanti adik-adik semuanya peserta KKN BPM UGM nanti ketika ada pelaksanaan publikasi media dan sebagainya yang kira-kira sudah sempat dibayang-bayangkan ya, mau besok ngangkat apa dan sebagainya. Kan sudah sering lihat YouTube-nya KKN, IG-nya KKN dan sebagainya. Nanti bisa jadikan sebagai bahan untuk berdiskusi bersama sekaligus nanti untuk mencari ilmu yang sebanyak-banyaknya. Baik, langsung saja kepada Mbak Kristi, waktu dan tempat dipersilakan Mbak Kristi. Terima kasih Pak Amin. Selamat pagi teman-teman mahasiswa KKN UGM. Terima kasih sudah bergabung dalam Zoom meeting pagi ini. Sebelum memperkenalkan diri, izinkan saya menyampaikan pantun terlebih dahulu ya, mungkin biar suasananya agak semangat ya hari ini ya. Oke. Jalan-jalan ke Yogyakarta, jangan lupa mampir Gembira Loka. Selamat pagi teman-teman UGM yang bersahaja. Selamat menyimak sosialisasi KKN Gembira. Terima kasih. Mantap, mantap. Oke, perkenalkan saya Kristi, saya adalah wartawan harian Kompas. Pagi ini saya akan memandu jalannya sosialisasi program KKN Gembira, kerjasama antara UGM dan harian Kompas. Sebelumnya, KKN PPM UGM itu sudah pernah bekerja sama dengan Kompas, yaitu pada tahun 2019. Saat itu kami meliput para mahasiswa yang sedang KKN di berbagai daerah dengan tema potensi daerah. Lalu mahasiswa KKN juga sempat mengisi artikel di laman Kompas Muda. Senang sekali rasanya tahun ini kerjasama bisa kembali dilanjutkan. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan memasuki sesi sosialisasi. Sesi sosialisasi hari ini, pagi ini, akan diisi oleh 3 pemateri. Yang pertama ada dari Mas Haris Firdaus selaku Kepala Biro Harian Kompas Jateng dan DIY. Beliau akan menjelaskan mengenai penulisan artikel di Kompas Muda. Kemudian dilanjutkan oleh Mbak Gandes, Cecilia Gandes, manajer media sosial harian Kompas yang akan menjelaskan tentang program interaksi media sosial dan kompetisi foto dan juga video. Kemudian yang terakhir akan ada penjelasan terkait program beasiswa literasi digital yang akan disampaikan oleh Mas Galih Semara Pradipa, Digital Partnership and Collaboration Lead Harian Kompas. Sebelum mendengarkan paparan dari para pemateri, mari kita saksikan video yang satu ini.
sudah belum ada ya, belum masuk ya? Belum, Mbak. Oke, bisa minta tolong. Sebentar. Atau mau di akhir saja? Gimana? Gimana, Mas? Langsung aja Mbak Kristi, langsung Mas Haris. Langsung. Oh, baik Pak. Jadi pas di akhir filenya aja dikirim ke kami, nanti tak bantu dari sini. Baik, oke Bapak. Nanti berarti untuk pemutaran videonya terakhir saja. Sekarang mungkin bisa langsung masuk ke pemateri pertama dari Mas Haris. Monggo Mas Haris. Baik, terima kasih. Suara saya kedengaran ya, Kristi? Ya, kedengaran Mas. Oke. Baik, terima kasih. Selamat pagi teman-teman semua, baik dari teman-teman Direktorat KKN UGM, lalu kemudian teman-teman mahasiswa peserta KKN PPN UGM yang sebentar lagi akan segera berangkat ya ke lokasi masing-masing. Saya izin share screen untuk berbagi tentang program kerjasama Kompas dan UGM untuk mengajak teman-teman semua menulis di Kompas Muda ya, di laman Kompas Muda. Saya izin share screen sebentar. Ya, sudah kelihatan ya? Sudah, Pak, Sampun. Sebentar. Saya izin seleksi dulu. Ya. Baik teman-teman, jadi salah satu program kerjasama dari UGM dan Kompas pada tahun ini adalah ajakan menulis bagi teman-teman peserta KKN, para mahasiswa UGM yang tahun ini berangkat KKN untuk menulis di laman Kompas Muda. Nah, sebelumnya mungkin sedikit perkenalan ya, bahwa Kompas atau Harian Kompas itu sudah berdiri sejak tahun 65 pada tanggal 28 Juni 1965, didirikan oleh dua tokoh, yaitu oleh PK Oyong dan Pak Yakob Utama. Nah, awalnya memang Kompas mendirikan atau mengeluarkan produk berupa koran atau media cetak, tetapi kemudian sejak tahun 2017 Kompas juga membuat sebuah website namanya kompas.id yang menjadi atau perwujudan transformasi digital dari Harian Kompas. Kemudian Kompas sendiri memiliki banyak rubrik ya, baik di koran Kompas maupun di kompas.id, tetapi salah satu rubrik yang kita miliki namanya adalah Kompas Muda. Rubrik ini sudah hadir sejak beberapa tahun yang lalu dan memang ditujukan untuk mendukung atau menuangkan, menyokong kreativitas anak-anak muda termasuk para mahasiswa. Nah, selain sebagai rubrik di koran, Kompas Muda ini juga hadir dalam bentuk website dengan alamat muda.kompas.id. Nah, ini adalah tampilan website Kompas Muda. Nah, pada program kerjasama ini, situs Kompas Muda atau muda.kompas.id itu akan mewadahi kiriman tulisan dari teman-teman semua, dari para peserta KKN PPN UGM. Nah, yang menarik juga selain teman-teman bisa
menulis, mengirimkan tulisan melalui situs ini, dan tentu akan dibaca halayak yang jauh lebih luas di luar kampus tentu saja. Juga akan ada kompetisi ya, kompetisi atau lomba penulisan khusus untuk para peserta KKN PPN UGM tahun ini. Nah, nanti jadi teman-teman selain bisa menyebarluaskan program-program atau mungkin pengalaman teman-teman yang teman-teman temui di lokasi KKN, teman-teman juga bisa mengikuti lomba penulisan dan tentu mendapatkan hadiah-hadiah yang menarik nantinya. Nah, apa sih yang kemudian bisa ditulis teman-teman semua? Pada dasarnya semua hal yang teman-teman temui, teman-teman lakukan di lokasi KKN itu bisa ditulis. Yang pertama tentu saja adalah program yang teman-teman laksanakan di lokasi KKN. Itu tentu saja bisa ditulis. Lalu kemudian kalau teman-teman menemukan kisah-kisah kemanusiaan atau human interest di lokasi KKN, karena teman-teman sebagian mungkin akan diterjunkan ke lokasi-lokasi yang jauh, lokasi-lokasi yang terpencil, mungkin seperti itu. Saya yakin banyak kisah-kisah kemanusiaan atau human interest di lokasi KKN yang teman-teman itu semua bisa tulis. Lalu kemudian ada juga mungkin teman-teman bertemu dengan sosok-sosok masyarakat atau para penggerak, sosok-sosok inspiratif di lokasi KKN, itu teman-teman juga bisa menuliskannya. Lalu yang terakhir teman-teman juga bisa menulis tentang pengalaman ya. Jadi bukan hanya tentang program yang teman-teman lakukan, tetapi benar-benar pengalaman teman-teman yang rasakan, kemudian yang teman-teman lihat, yang kemudian teman-teman temui di lokasi KKN, itu bisa teman-teman tulis. Nah, ini adalah penjelasan soal kompetisi penulisannya. Teman-teman sebelum mengirimkan tulisan, teman-teman harus mendaftar dulu ya sebagai kontributor di website muda.kompas.id. Nah, nanti setelah teman-teman mendaftar, teman-teman akan mendapatkan mengisi username dan password, lalu teman-teman bisa login ke situs itu dan teman-teman bisa mulai mengirimkan tulisan di website tersebut. Cara dan model pengirimannya sangat mirip atau memang menggunakan mesin WordPress ya. Saya yakin sebagian teman-teman, banyakkan teman-teman sudah familiar ya dengan WordPress karena ini banyak digunakan untuk website dan blog gitu ya. Lalu sebelum tulisan teman-teman yang teman-teman kirim itu dipublish, nanti akan dikurasi dulu oleh admin dari Kompas gitu ya. Dan kemudian tulisan yang teman-teman kirimkan diharapkan memang memenuhi kaidah-kaidah jurnalistik. Meskipun ini tentu kita tidak menerapkan standar yang sangat ketat atau sangat tinggi, tetapi minimal tulisan yang teman-teman memang adalah tulisan yang bersifat faktual ya, bukan benar-benar terjadi atau fakta, bukan sebuah karangan seperti itu. Nah, kemudian untuk mempercantik tampilan tulisan itu, teman-teman diharapkan juga mengirimkan foto sebagai pelengkap, gitu ya. Jadi tidak hanya tulisan, karena tulisan mungkin pembaca juga agak bosen gitu ya membacanya, dan teman-teman mungkin diharapkan juga mengirimkan foto. Nah, di bawah artikel yang atau tulisan yang teman-teman kirim, diharapkan teman-teman mengirimkan atau menyertakan nama penulis dan fotografer ya, termasuk juga jurusan ya, dari fakultas dan kampus mana. Tentu dari UGM mungkin bisa ditulis jurusan atau prodi dan fakultasnya gitu. Kemudian karena ini berkait dengan kerjasama terkait KKN, tentu tema tulisannya memang harus berkaitan dengan kegiatan KKN PPM UGM yang teman-teman lakukan. Nah, yang berikutnya, nah ini juga perlu diperhatikan, artikel dan foto yang dikirim harus benar-benar asli atau diambil sendiri oleh teman-teman. Nah, kemudian, ini foto
pengalaman tahun-tahun sebelumnya, ada yang kemudian menggunakan foto ilustrasi dalam artian menggunakan foto yang dari Google seperti itu. Diharapkan itu tidak terjadi. Jadi teman-teman benar-benar mengambil foto, mengirimkan foto yang teman-teman ambil sendiri di lapangan. Karena nilainya tentu sangat berbeda ya. Foto yang teman-teman ambil sendiri dan temui di lapangan tentu berbeda dengan foto yang kemudian hasil dari pihak lain. Nah, kemudian nantinya kalau ada pertanyaan-pertanyaan ya terkait kompetisi penulisan ini maupun terkait dengan masalah pengiriman tulisan di laman muda.kompas.id, teman-teman bisa menghubungi, melakukan direct message ke Instagram @kompasmuda. Nah, nanti di sana teman-teman akan ada admin yang sudah siap nanti ya membantu menjawab pertanyaan teman-teman semua. Nah, berikutnya lomba ini akan berlangsung secara dalam waktu sebenarnya 3 bulan ya, sekitar 3 bulan dari mulai 19 Juni atau mulai besok Senin, lomba ini sudah mulai berlaku sampai dengan 18 September 2023. Sehingga nanti menurut rencana akan dipilih pemenang setiap sebulan sekali gitu. Nah, ini mengingatkan saja ya, sekedar sebagai pengingat buat teman-teman, kalau dalam kaidah atau mungkin tulisan jurnalistik itu ada yang namanya aturan 5W1H atau apa, siapa, kapan, di mana, kenapa, dan bagaimana itu diharapkan teman-teman dalam tulisan teman-teman ini pertanyaan-pertanyaan ini dipenuhi gitu, atau unsur-unsur ini disertakan ya dalam tulisan teman-teman. Misalnya apanya tentu mungkin kegiatan teman-teman, siapanya adalah mungkin peserta teman-teman ini adalah mungkin kelompok KKN dari kelompok berapa gitu ya, kan ada dibagi kelompok-kelompok. Lalu kapannya adalah waktu kapan teman-teman melakukan kegiatan itu misalnya, lalu lokasinya ada di mana, terus kemudian mungkin bisa disertai juga ya penjelasan why-nya. Kenapa sih teman-teman harus melakukan program itu misalnya di lokasi tersebut. Itu perlu juga dijelaskan, dan bagaimana teman-teman mengimplementasikan program-program itu. Saya yakin tidak mudah juga ya mengimplementasikan suatu program di tempat yang baru gitu ya, dalam waktu yang sangat terbatas, sehingga cerita-cerita tentang bagaimana sih teman-teman melakukan program itu mendekati masyarakat misalnya, itu juga bisa disertakan gitu. Nah, yang berikutnya adalah saya berharap teman-teman menuliskan lokasi KKN-nya ini secara jelas gitu ya, karena saya melihat di beberapa tulisan sebelumnya kadang-kadang masih kurang jelas, karena situs muda.kompas.id ini adalah pembacanya dalam tingkat nasional gitu, sehingga memang perlu menyebutkan lokasi itu secara jelas supaya pembaca mendapat gambaran lokasi teman-teman gitu ya, seperti desanya apa, kemudian kecamatannya apa, kabupaten kotanya apa, dan provinsinya apa gitu ya. Lalu kemudian saya berharap juga teman-teman nanti menyertakan ini ya, tagar atau label gitu ya, KKN PPM UGM gitu ya di dalam tulis saya. Nanti mungkin habis ini kita coba langsung lihat ya website Kompas Mudanya seperti apa. Nah, ini sekedar contoh tulisan yang sudah dikirimkan oleh senior teman-teman semua. Ini adalah dikirimkan tahun 2019 ya, sebelum pandemi. Nah, ini adalah contoh-contoh tulisan yang teman-teman lakukan. Kebanyakan memang kalau saya baca tulisan-tulisan yang dikirim itu berkaitan dengan program KKN yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa, dan ini tentu tidak ada masalah gitu ya. Ini misalnya ada program di KKN di Kabupaten Ngawi yang teman-teman mahasiswa membuat pompa air ya, pompa air yang tanpa menggunakan listrik
dan BBM ya. Jadi murni menggunakan apa namanya pompa hidrolik ram. Jadi benar-benar pompanya itu tidak ada listrik dan tidak ada BBM. Mungkin karena ini kaitannya dengan karakteristik di lokasi tersebut ya, yang mungkin belum terkait dengan karakteristik di situ gitu ya. Nah, ada juga ini yang khusus ya, tsunami di Pandeglang ya, di Banten. Ada juga cerita bagaimana teman-teman UGM terjun ke sana untuk membantu para korban tsunami di Carita. Ini juga tulisan yang menarik ya, karena tsunami ini kan memang menyedot perhatian ya, waktu itu menyedot perhatian hampir semua pihak, sehingga kemudian cerita keterlibatan teman-teman itu pasti akan sangat menarik gitu. Nah, yang selanjutnya ini ada juga yang misalnya program teman-teman pasti saya yakin sangat beragam. Tadi membuat pompa, ini membuat paket wisata ya di Kota Batu di Jawa Timur. Ini juga menarik gitu ya, bagaimana teman-teman peserta KKN bekerja sama dengan masyarakat untuk mengembangkan desa wisata. Nah, yang satu lagi yang terakhir ini, yang tari Makzani ya, saya kurang yakin membacanya, tari Makzani dan para oma yang menarikannya. Ini menurut saya tulisan yang sangat menarik ya, karena ini adalah tulisan yang bukan menceritakan tentang program KKN ya, tetapi ini adalah tulisan yang menceritakan tentang pengalaman ya, pengalaman teman-teman KKN UGM menemui oma-oma ya, nenek-nenek seperti itu di Kota Tomohon, Sulawesi Utara, yang tulisannya menceritakan bagaimana oma-oma itu belajar menari bersama-sama gitu ya, hanya seperti itu. Nah, ini tulisan yang menurut saya juga menarik, karena saya yakin di lokasi teman-teman akan banyak sekali ditemukan cerita-cerita yang seperti ini gitu. Nah, mungkin sayangnya tulisan ini kemarin saya lihat belum mengaitkan dengan program KKN-nya seperti apa, atau keterkaitannya dengan program KKN yang mereka lakukan seperti apa, tetapi hanya menceritakan benar-benar latihan tari yang dilakukan oleh para perempuan ya di Kota Tomohon ini. Kalau seandainya ini bisa dikaitkan misalnya dengan proyek atau program KKN yang dilakukan, itu akan menjadi jauh lebih menarik saya kira. Saya izin share screen untuk langsung ya ke website Kompas Muda ya Kristi, untuk supaya teman-teman mendapat gambaran ya. Tunggu Mas. Bentar. Kelihatan nggak ya yang websitenya ya? Kok kayaknya kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan ya. Nah, ini adalah website Kompas Muda ya. Website Kompas Muda ya, alamatnya ada di muda.kompas.id. Ada banyak kategori di sini. Tulisan ada banyak kategori tulisan, termasuk sebenarnya ada puisi, cerpen seperti itu ya. Memang mewadai fiksi juga. Tapi nanti mungkin kita fokus ke program-program KKN ya. Nah, yang menarik sebenarnya website ini sudah cukup banyak ya tulisan-tulisan tentang KKN PPM UGM dari tahun 2018 dan 2019 yang dimuat di websitenya Kompas Muda ini. Ini adalah contoh-contohnya ya, yang tadi pompa air hidram tadi, kemudian ini ada tentang upaya untuk melawan rentenir, kemudian ada soal kampanye sikat gigi, kemudian soal bahasa Jawa, soal trauma healing, sangat bermacam-macam ya, sangat bermacam-macam. Nah, saya akan jelaskan sedikit tentang bagaimana sih cara
ininya ya, cara mendaftar dulu ya. Jadi ini adalah halaman homepage-nya, halaman home-nya. Lalu kemudian kalau teman-teman ingin mulai menulis di website ini, teman-teman harus mengklik yang ini ya, kontributor ini. Kita klik halaman link kontributor ini. Nah, nanti teman-teman akan diminta mengisi sejumlah data ya, mungkin nama, kemudian jenis kelamin, tanggal lahir, kota, kemudian nomor telepon dan sebagainya ya. Termasuk nanti teman-teman akan diminta mengisi username dan password. Ya, username dan password ini yang nanti akan digunakan oleh teman-teman untuk login atau masuk ke situs muda.kompas.id. Nah, nanti setelah semua data itu terisi, teman-teman bisa klik ini, setuju, kemudian captcha-nya bisa dicentang. Nah, nanti setelah teman-teman mendaftar, teman-teman akan mendapat ini ya, username dan password. Lalu setelah itu teman-teman bisa klik ini ya, yang page yang masuk ini ya, masuk. Nah, ini karena saya sudah login ya, saya sudah login. Jadi nanti kalau teman-teman klik di halaman login atau halaman masuk tadi, teman-teman akan keluar isian form username dan password. Teman-teman silahkan masukkan itu. Nah, nanti teman-teman akan ketemu halaman namanya halaman dashboard ya. Ini adalah halaman teman-teman nanti bisa mulai menulis. Ini bentuknya sama persis dengan halaman blog WordPress yang mungkin sebagian teman-teman sudah akrab ya. Nah, dari mana teman-teman bisa menulisnya? Teman-teman bisa klik ini ya, post, kemudian add new. Dari post, kemudian di add new. Sebentar, ini agak loading ya. Nah, di sini sudah ada ini ya, form-form yang bisa teman-teman isi semua. Ini judul ya, misalnya saya coba ini dulu tulisan saya ya, liputan KKN di Banyuasin, liputan KKN-nya UGM. Saya cuma mencoba ini aja ya, teman-teman bisa mengisi judulnya, lalu kemudian nanti kita tinggal di copy paste kalau kemudian ini ya sudah ada tulisannya begitu. Nah, nanti teman-teman bisa juga menambahkan foto ya di add media ini. Teman-teman bisa menambahkan foto, lalu kemudian fotonya ini bisa diupload ya. Ya, ini caranya ya, dari add itu kemudian upload file. Ya. Ini contoh ya, upload foto. Kemudian nanti teman-teman diharapkan juga menyertakan ini ya, caption dan captionnya sih terutama gitu, caption foto itu. Ya, ini ya, isinya ini. Lalu kita bisa insert into post itu. Oke. Ya, ini sudah kelihatan. Nah, nanti yang juga saya ingin teman-teman lakukan adalah mencentang kategori ya. Kategori itu di kategori KKN PPM UGM. Lalu teksnya silakan diisi juga dengan KKN PPM UGM. Ini sebenarnya teks atau tagarnya ini bisa diisi banyak seperti lokasi ya. Mungkin cukup KKN PPM UGM dan lokasi ya, Sumatera Selatan atau seperti itu.
Nah, nanti teman-teman silakan save draft. Nah, sebelum teman-teman kirim, nanti teman-teman bisa melakukan preview ya. Nah, nanti kira-kira tampilannya hasilnya akan menjadi seperti ini. Ya. Tampilan di websitenya. Ini ada judul, kemudian ada nama penulisnya tadi, kemudian ada ini teksnya, dan ada fotonya. Kira-kira seperti itu. Nah, nanti kalau teman-teman sudah yakin tulisannya ini sudah selesai ditata, fotonya bisa ditambahkan banyak. Teman-teman tinggal klik submit for review. Nah, nanti dari situ admin Kompas ID akan meriksa tulisan teman-teman. Oke, sementara itu dulu teman-teman, saya kembalikan ke Kristi. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Haris atas paparannya. Mungkin sebelum lanjut ke pemateri kedua, bisa memutarkan video ya. Minta tolong nanti yang tadi belum jadi diputar. Oke, baik Mbak Kristi. Terima kasih Pak. Untuk mereka yang bangun lebih pagi, agar bisa mendengarkan lebih awal. Untuk mendengar lebih banyak hal. Untuk memahaminya dan memperjuangkannya. Membaginya tepat waktu. Agar lebih banyak yang mendengar. Lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi, dengan lebih pasti. Baik, terima kasih Pak Amin. Mungkin selanjutnya bisa ke pembicara pemateri yang kedua, ada Mbak Cecilia Gandes. Monggo Mbak, silahkan. Terima kasih Mbak Kristi, terima kasih Mas Haris yang sudah cerita-cerita nih bagaimana cara nanti ngirim tulisan untuk laman muda.kompas.id. Nah, saya akan cerita bagaimana kalau teman-teman berbagi cerita tadi seperti pesan Pak Jarot ya, bagaimana anak muda itu bisa saling menginspirasi. Nah, tadi lewat tulisan dan sekarang lewat postingan media sosial. Nah, jadi teman-teman, mungkin ada yang belum kenal atau belum follow, sekarang bisa langsung follow Kompas Muda di Instagram dan juga Harian Kompas, dan juga akun TikTok Harian Kompas. Karena apa? Karena ketiga akun ini akan membantu teman-teman untuk terus menyebarkan cerita-cerita kegembiraan selama mengikuti program KKN. Nah, seperti yang disampaikan juga Pak Jarot ya, bahwa sesama anak muda itu bisa saja saling menginspirasi. Jadi nggak perlu menjadi influencer dulu gitu ya. Dimulai dari kita sendiri bahwa ternyata program KKN ini jika dilakukan juga dengan rasa gembira itu juga bisa menceritakan bagaimana anak-anak muda itu berkarya dengan bidangnya masing-masing. Dan nantinya teman-teman itu bisa cerita lewat postingan foto ataupun video. Apa sih yang diceritakan? Nah, sebenarnya tidak jauh beda dengan topik-topik tadi yang disarankan oleh Mas Haris ketika teman-teman ingin menulis. Mungkin yang lebih eksplorasi lagi adalah bentuknya. Jadi bisa saja antara tulisan yang disubmit di muda.kompas.id itu sejalan dengan postingan teman-teman ketika ingin posting di media sosial. Misalnya ada cerita-cerita sederhana, oh ternyata pada saat ditugaskan ke daerah tertentu, saya baru tahu loh ada daerah yang membahasakan
kapal itu dengan istilah motor gitu. Yang biasanya sehari-hari mungkin kita taunya motor itu ya kendaraan beroda 2 gitu. Atau misalnya cerita dari ala-ala A Day in My Life gitu ya di sebuah daerah pengabdian, atau bisa juga cerita bagaimana tadi misalnya cerita ada pengalaman ataupun program pengabdian yang membangun pompa gitu ya, pompa air, atau mungkin sosialisasi sikat gigi. Mungkin fakultas yang komunikasi jadi ikut belajar nih sama teman-teman dari fakultas lain, dari teknik ataupun misalnya kedokteran. Oh ternyata bisa loh ala-ala POV jadi mahasiswa kedokteran. Nah itu bisa banget diceritakan di media sosial. Jadi kalau untuk teman-teman mahasiswa yang mau posting bentuknya image ya bisa optimalkan di Kompas di Instagram, kemudian foto-fotonya bisa beragam macam gitu ya. Kemudian untuk konten-konten yang bentuknya video bisa banget tetap diposting di Instagram atau di TikTok. Jadi kalau teman-teman yang familiar sudah sering banget main TikTok itu sangat bisa posting di TikTok, kemudian mention @hariankompas dan akun resminya UGM. Ya, ini gambaran kalau tadi Mas Haris cerita tentang penulisan gitu ya, teknis bagaimana cara mengirim tulisan untuk di laman muda.kompas.id, tapi kalau di kompetisi foto dan video seperti yang sudah ditulis di kolom chat gitu ya, ada landing page-nya. Ini gambaran teknis ketika teman-teman ingin memposting cerita-cerita inspiratif dan juga momen kegembiraan ketika berkarya dalam program KKN UGM. Karena kami percaya bahwa siapapun itu bisa menginspirasi dari hal-hal kecil gitu, sesuai dengan kapasitas dirinya. Bebas, karena kalau misalnya teman-teman yang mengikuti program KKN biasanya ada juga akun medsos ya yang dibuat kelompok gitu. Itu sangat dibolehkan kalau misalnya mau posting pakai akun kelompok atau misalnya mau posting pakai akun pribadi itu sangat boleh. Tapi kalau ingin foto dan juga video itu dinilai, pastikan akunnya tidak di private ataupun digembok ya teman-teman. Nah, kalau dari saya singkat saja, karena saya yakin teman-teman mahasiswa sudah sangat terbiasa nih posting-posting, tapi pesannya adalah karena tadi semangatnya adalah menyampaikan inspirasi, kemudian semangat berkarya dengan rasa gembira gitu ya. Jadi dari Kompas mengajak teman-teman mahasiswa untuk menceritakan hal-hal yang positif, hal-hal yang menggembirakan, bebas dari hate speech, kemudian juga hal-hal yang bisa mengundang pertikaian gitu ya, seperti netizen kebanyakan. Jadi kami mengajak teman-teman mahasiswa untuk menyebarkan voice gitu ya, bukan noise di media sosial, karena kami ingin kita semua generasi muda itu benar-benar bisa saling menginspirasi dengan anak muda lainnya. Dan di Kompas Muda, kalau teman-teman mahasiswa sudah follow dan sudah lama jadi follower Kompas Muda, akan sangat terasa ketika bercerita di Kompas Muda akan bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa lainnya dari kampus lain. Jadi teman-teman yang dari UGM itu sangat bisa menginspirasi teman-teman muda. Karena nantinya kalau tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Haris, kalau misalnya ada kesulitan untuk submit tulisan, teman-teman mahasiswa bisa cek highlight di akun Instagram Kompas Muda, judulnya Website Muda. Di situ ada tutorial cara submit tulisan di muda.kompas.id. Dan jangan sungkan, kalau misalnya ada pertanyaan, bisa langsung DM Miminnya. Demikian Mbak Kristi, terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Gandes. Sebelum masuk ke pemaparan dari pemateri ketiga, mungkin barangkali ada teman-teman di sini yang pengen tahu atau bertanya terkait materi yang disampaikan atau terkait tadi mungkin kompetisi foto dan video, kemudian tadi terkait teknis penulisan atau bagaimana teknis-teknis terkait mengirim berita ke kompas.id ke muda.kompas.id, nanti bisa bertanya di kolom chat atau mungkin nanti bisa langsung ke akun media sosial Kompas Muda ya.
Selanjutnya bisa masuk ke pemateri ketiga, ada Mas Galih. Silakan Mas Galih. Selamat pagi menjelang siang teman-teman KKN UGM. Perkenalkan saya Galih dari Harian Kompas. Saya izin share screen. Oke, suara saya kedengaran dan presentasi saya sudah muncul ya Mbak ya? Ya, sudah Mas. Oke, baik. Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi juga teman-teman Kompas. Jadi dalam program KKN Gembira Bersama Kompas ID, semua peserta KKN Universitas Gadjah Mada akan mendapatkan beasiswa literasi digital berupa gratis akses Kompas ID selama 3 bulan. Tapi sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu tentang apa itu Kompas ID dan juga tentang beasiswa literasi digital. Jadi seperti tadi mungkin Mas Haris sudah menjelaskan sedikit tentang Harian Kompas dan Kompas ID. Jadi Harian Kompas sudah ada sejak tahun 1965 dan kemudian 2017 kami membuka platform digital sebagai perpanjangan dari atau sebagai tambahan platform yang tadinya dari teman-teman atau misalnya masyarakat mengenal Harian Kompas dalam bentuk cetak, kami hadir dalam bentuk digital. Bentuk digital ini nanti teman-teman bisa temukan juga di website atau di aplikasi. Nah, sama juga sebenarnya karena memang sama redaksinya juga dengan teman-teman di Harian Kompas, Kompas ID dan Harian Kompas berusaha untuk membantu masyarakat Indonesia memahami perkembangan dunia yang begitu cepat berubah melalui konten jurnalistik digital, berbasis data, opini para ahli, hingga liputan investigasi. Beberapa penghargaan telah kami raih. Jadi ada ada jurnalistik Adi Negoro. Penghargaan jurnalistik Adi Negoro ini adalah penghargaan tertinggi di bidang dunia jurnalistik. Jadi kami tahun 2022 yang lalu mendapatkan penghargaan di kategori jurnalistik cyber dan juga jurnalistik karikatur. Kami juga mendapatkan penghargaan Gold Winner untuk infografis surat kabar terbaik dan laporan investigasi surat kabar terbaik. Sejak 2017 hingga sekarang, jurnalisme Kompas hadir dalam multiplatform. Jadi seperti yang saya sampaikan, sejak tahun 1965 Kompas hadir dalam bentuk koran, terus kemudian kami hadir dalam bentuk digital di situs di websitenya www.kompas.id, dan kemudian juga di aplikasi, kami hadir di Android dan iOS. Jadi sama seperti koran, Harian Kompas, Kompas.id juga menganut sistemnya atau skemanya berlangganan, teman-teman. Jadi untuk mendapatkan akses Kompas ID ini, sebenarnya masyarakat atau teman-teman nanti bisa berlangganan. Tapi untuk teman-teman di KKN UGM, kami akan memberikan Kompas ID secara gratis. Nah, bentuknya adalah kami menyebutnya sebagai beasiswa literasi digital. Beasiswa literasi digital hadir untuk mendukung kegiatan belajar mengajar dan menjadi ruang pengembangan pengetahuan melalui konten-konten berkualitas yang telah terkurasi, baik melalui artikel, foto, maupun video interaktif. Program ini sekaligus menjadi komitmen dari Harian Kompas untuk menguatkan dunia pendidikan di Indonesia. Apa aja sih yang ada di beasiswa literasi digital? Jadi beasiswa literasi digital itu sebenarnya berupa atau berisi konten-konten yang ada di Kompas ID. Jadi kami ada akses modul programnya berupa misalnya ada meningkatkan kemampuan berbahasa, kemudian ada ekonomi digital, ada pengetahuan populer interaktif, kemampuan sains dan teknologi juga gitu. Jadi ini konten-konten yang telah kami kurasi, yang telah kami kumpulkan. Nah, buat teman-teman akan mendapatkan beasiswa literasi digital berupa akses Kompas ID selama 3 bulan. Ya. Jadi nanti dengan teman-teman scan QR, memindai QR code ini atau klik langsung ke https://2 KKN UGM, atau nanti teman-teman juga nanti akan disebarkan melalui WA card yang akan dibantu penyebarannya oleh teman-teman dari kampus.
Jadi nanti teman-teman akan mendapatkannya secara gratis selama 3 bulan. Gitu ya. Nah, saya akan coba tunjukkan apa aja sih yang akan teman-teman dapatkan di kompas.id. Saya izin share screen menunjukkan Kompas ID ya, Mbak Kristi. Oke. Baik, tadi Mbak Ganda sudah menyampaikan websitenya di campaign.kompas.id/KKN UGM. Itu berisi tentang informasi apa saja yang ada dalam program KKN Gembira melalui kompetisi penulisan, terus kemudian kompetisi foto dan video. Jadi di bawah di teman-teman akan mendapatkan ada klik ini klaim beasiswa literasi digital. Teman-teman tinggal klik, terus kemudian teman-teman nanti akan mengisi type formnya atau formnya. Sebentar saya. Nanti teman-teman mengisi type form. Type form itu berupa data diri sama seperti tadi teman-teman mengisi untuk kontributor ya. Jadi ada nama dan sebagainya. Jadi nanti teman-teman akan setelah itu teman-teman akan mendapatkan email yang berisi password dari Kompas. Nanti password itu teman-teman bisa ganti untuk mengakses Kompas ID. Saya akan tunjukkan apa aja yang teman-teman bisa dapatkan di Kompas ID. Jadi nanti teman-teman bisa masuk ketika mulai masuk ke kompas.id, teman-teman nanti masuk ini kebetulan saya sudah mengakses, nanti masukkan password email yang teman-teman daftarkan dan juga teman-teman passwordnya gitu ya. Nah, di Kompas ID teman-teman akan menemukan beragam konten, mulai dari konten yang bersifat hard news maupun yang bersifat feature atau soft news ya. Saat ini Harian Kompas dan Kompas.id tengah membuat program yang namanya atau konten strategi pemilu 2024. Jadi ini berisi konten-konten terkait yang ada di tentang pemilu 2024 untuk membantu masyarakat menjadi lebih terinformasi dan juga menjadi lebih tercerahkan lah bisa dibilang seperti itu soal tentang pemilu 2024. Di website kompas.id ini juga teman-teman bisa mendapatkan akses atau membaca e-paper Kompas, e-paper Harian Kompas. E-paper ini adalah replika dari Harian Kompas. Nah, bedanya dengan Harian Kompas yang cetak yang teman-teman misal baca di misalnya langsung gitu ya secara fisik, di digital ini kami ada tambahan 4-6 halaman gitu ya. Jadi ini isinya sebenarnya sama dengan dicetak gitu ya yang teman-teman di koran. Tapi kemudian kami akan memberikan di paper ini berupa tambahan 4-6 halaman gitu ya. Jadi kalau sebentar ini sambil loading. Jadi nanti di belakang akan ada tambahan jendela berupa konten jendela namanya, itu ada halamannya 4-6 halaman ya teman-teman. Mohon maaf ini sepertinya internetnya saya yang agak lambat ini jadi harus loading dulu ya. Oke, selain e-paper ini saya akan juga coba lanjutkan tadi berupa konten tadi yang saya sebutkan ada strategi pemilu 2024, terus kemudian ini kami sedang menyusun atau membuat menayangkan konten investigasi tentang krisis makam Jakarta. Jadi selain ini juga teman-teman nanti bisa cari tahu juga ada tentang penggunaan masker, terus kemudian gelar akademis, mobil listrik juga kami juga punya tentang liputan investigasinya. Nah,
buat teman-teman yang juga di fakultas di jurusan bahasa gitu ya, kami juga punya namanya ulas bahasa. Di sini tentang waspadai kata existing dan catering gitu ya. Nah, ada juga fotografi. Kami punya arsip foto. Jadi nanti di sini teman-teman bisa lihat di sini ada di atas ini ada beranda, terus kemudian ada foto gitu ya. Jadi nanti fotografi teman-teman bisa dapatkan foto cerita. Di sini ada arsip foto. Salah satunya tentang ini foto legenda bulu tangkis Indonesia Icuk Sugiarto. Dia ternyata kalah dari Yang gitu. Yang waktu itu masih usianya muda, dan di sini foto-fotonya gimana menunjukkan kesedihan seorang legenda bulu tangkis Indonesia gitu ya. Ini belum tentu bisa didapatkan oleh teman-teman oleh wartawan sembarangan gitu ya. Kami di Harian Kompas bisa menghadirkan ini di Kompas gitu ya. Nah, kemudian di Kompas ID ini kami juga menunjukkan atau menayangkan konten yang berupa tutur visual. Tutur visual ini, jadi teman-teman, ini beritanya atau tulisannya, kontennya bukan tidak berupa tulisan yang banyak gitu, tapi kami bisa memberikannya dalam bentuk seperti news magazine kami menyebutnya. Jadi contoh seperti ini, jejak kekayaan Jakarta di jalur MRT. Jadi ada tulisan, terus kemudian banyak foto, terus kemudian biasanya ada juga infografis yang bisa bertutur gitu ya. Jadi teman-teman akan mendapatkan informasi itu tidak lagi berupa gambar tulisan atau foto, tapi juga ada gambar, ada macam-macam gitu ya. Nah, jadi tadi kita coba di sini. Tadi kalau kita klaim beasiswa literasi digital, saya kembali dulu ya. Coba ternyata masih oke ya. Oke. Nah, saya juga mau tunjukkan tadi Mas Haris sudah menyampaikan tentang di muda.kompas.id. Nah, teman-teman juga nanti bisa, ternyata kita juga pernah dari Kompas menyajikan berita tentang KKN gitu ya. KKN UGM. Itu tidak hanya dari tahun 2019, tapi juga sebenarnya di tahun 2020 kami juga sudah hadir gitu ya. Kami juga menayangkan kontennya. Jadi ada KKN daring UGM. Jadi ini bukan berarti ketika KKN UGM menjadi format daring, kami tidak menayangkannya atau tidak menyiarkannya. Kami juga menginformasikan kepada masyarakat bahwa KKN di UGM ada daringnya loh di tahun 2020 gitu. Terus kemudian, nah ini juga tentang KKN daring jangan sampai garing misalnya kayak gitu ya ceritanya. Nah, ketika tahun 2022, ketika sudah mulai KKN sudah mulai kembali secara fisik gitu ya, kami juga hadir melalui beberapa liputan foto nih teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa ini ketika tahun 2022 kami menampilkan foto-foto tentang KKN gitu ya, pengiriman KKN gitu. Nah, terus kemudian tadi yang di muda.kompas.id kami juga hadir di produk UMKM Jono Dampingan KKN UGM. Jadi kami hadirkan beberapa tulisan tentang KKN UGM ini tadi. Jadi semua berita tentang KKN UGM. Jadi nanti teman-teman juga bisa ikut terlibat. Makanya tadi Mas Haris mengajak teman-teman untuk ikut menulis di website muda.kompas.id. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan atau dikirimkan dalam format WA card gitu ya. Bentar. Dalam bentuk WA card yang berisi link dan QR code yang bisa teman-teman pindai gitu ya. Bentar. Sepertinya itu dulu Mbak Kristi dari saya. Terima kasih teman-teman UGM. Semoga KKN-nya akan berjalan dengan lancar dan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
pagi menjelang siang, teman-teman. Iya, terima kasih untuk pemaparannya, Mas Galih. Setelah mendengarkan paparan dari 3 pemateri, kini kami membuka kesempatan tanya-jawab untuk teman-teman yang mungkin ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan. Mungkin untuk yang pertama kita berikan kesempatan untuk 3 penanya ya. Mungkin yang mau bertanya bisa menulis di kolom chat atau bisa raise hand atau bisa langsung nanti open mic untuk bertanya gitu. Silahkan teman-teman. Ya, Koyum, silahkan Koyum. Yang kuning. Masjid. Masjid. Tidak sih. Makanan, bro. Iya. Oke, Mbak, ini saya bacakan dulu pertanyaannya malah masuk di grup. Oh, baik. Ada satu pertanyaan. Ini kau tanya, kalau yang kakak kelas yang dulu peserta KKN dapat akses, kalau yang sekarang bagaimana? Mungkin akses ini ya, dulu dapat apa itu namanya? Yang langganan itu kalau nggak salah nggih. Oh iya, baik. Dari Mas Galih mungkin Mas bisa menjawab. Monggo Mas Galih. Hilang kayaknya, terpental kayaknya, Mbak Kristi. Oh, Iya, Mas Galih kepental kayaknya nih. Mungkin Mbak Gandes atau Mas Haris. Iya, monggo Mas. Iya. Izin, jadi kalau untuk yang tahun ini, nanti tinggal klaim yang beasiswa literasi yang ada di landing page. Jadi kita masuk, kalau Kompas sekarang masuknya dalam, nah seperti ini. Jadi kalau misalnya sudah ke landing page, nanti tinggal klaim beasiswa literasi digital yang sudah disampaikan oleh Mas Galih. Seperti itu. Itu sangat bisa digunakan bahkan para dosen, kemudian para pendidik, sivitas UGM, semuanya tinggal klik klaim di sini, nanti datanya akan kami rekap di Harian Kompas. Jadi karena sudah termasuk dalam kategori peminatan di bidang pendidikan, nanti kalau sudah masuk ke dalam data Harian Kompas, kami bisa merekomendasikan artikel-artikel terkait yang kiranya dibutuhkan oleh entah itu dosen ataupun mahasiswa. Seperti itu, Pak Amin. Matur nuwun. Baik, terima kasih Mbak Gandes. Jadi sudah terjawab ya teman-teman, nanti mungkin tinggal registrasi aja. Oh ya, kemudian ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Mungkin saya akan bacakan. Yang pertama ada dari Sentolo. YO0086AD. Izin bertanya, untuk masa kurasi berapa lama? Terima kasih. Mungkin ini nanti bisa dijawab oleh, mungkin maksudnya kurasi tulisan ya, mungkin nanti bisa dijawab oleh Mas Haris. Kemudian ada dari M. Faisal Adnan. Bertanya, apakah program ini bersifat wajib untuk diikuti setiap divisi publikasi unit KKN UGM? Berarti nanti mungkin dari Pak Amin ya, Pak? Untuk ini, kemudian selanjutnya ada dari Jessica bertanya dan juga memastikan berarti pendaftaran sebagai kontributor itu atas nama mahasiswa pribadi dan bukan tim KKN. Apakah masing-masing tim harus ada perwakilan kontributor? Lalu apakah kami dapat milih salah satu di antara menulis berita atau postingan media sosial? Ini nanti mungkin bisa ke Mas Haris juga ya, Mas. Terus, oke. Mungkin 3 itu dulu. Nanti selanjutnya akan dibacakan di termin yang selanjutnya. Monggo Mas Haris untuk masa kurasi, Mas tadi pertanyaan terkait masa kurasi sama terkait
pendaftaran sebagai kontributor itu atas nama pribadi atau tim. Kemudian untuk Pak Amin nanti mungkin bisa dijawab Pak terkait apakah program ini bersifat wajib begitu. Terima kasih. Monggo Mas Haris. Ya. Baik, terima kasih teman-teman atas pertanyaannya. Yang pertama, masa kurasi ini ya, berarti masa kurasi atau masa review tulisan di website muda.kompas.id itu prinsipnya kami akan melakukan review itu dalam waktu secepat-cepatnya gitu ya. Tetapi mungkin kalau melihat pengalaman dari beberapa tahun yang lalu mungkin akan membutuhkan waktu paling lama sekitar 3 hari begitu, karena pengalaman di beberapa tahun sebelumnya itu memang harus ada semacam mungkin revisi sedikit gitu atau penambahan data seperti itu ya. Nah makin lengkap sebuah tulisan, saya kira masa reviewnya akan semakin cepat nanti, masa kurasinya, masa ininya akan semakin cepat. Jadi saya berharap teman-teman bisa mengirimkan tulisan yang benar-benar lengkap gitu ya, benar-benar sudah ada data-data yang benar-benar dibutuhkan, sehingga nanti memang proses dari tim Kompas itu bisa jauh lebih cepat, tidak perlu ada proses revisi itu. Karena yang juga perlu dipahami kan website muda.kompas.id ini adalah bagian dari harian Kompas gitu ya, yang tentu juga kita ada standar-standar minimum kualitas yang memang harus dipenuhi gitu, sehingga makanya kemudian ada proses review itu gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pendaftaran itu atas nama kontributor pribadi. Nah, ya betul, pendaftaran itu memang atas nama pribadi, tetapi memang teman-teman bisa menulis sebuah program. Kalau program itu kan pasti dilakukan oleh tim ya. Jadi memang mungkin ada 1 atau 2 teman yang bisa menulis itu gitu ya. Saya melihat di beberapa tahun yang lalu juga ada yang itu tulisan itu dibuat oleh 2 orang gitu, sehingga memang nama penulisnya itu ada 2, tetapi memang cukup salah satu saja yang mendaftar sebagai kontributor gitu ya, karena 1 orang mendaftar sebagai kontributor itu nanti sudah cukup, dia bisa mengirimkan tulisan dan foto begitu. Nah, apakah harus masing-masing tim harus ada perwakilan kontributor? Nah, tentu kami berharap semakin banyak tim yang semakin banyak teman-teman atau semakin banyak peserta KKN yang mengirimkan tulisan ya ke muda.kompas.id. Kalau makin banyak perwakilan tim, saya kira itu akan semakin baik begitu ya. Nah, kemudian apakah kami dapat memilih salah satu di antara menulis berita dan postingan? Saya kira ini juga bisa ya teman-teman, nanti bisa memilih, atau sebenarnya teman-teman juga bisa melakukan dua-duanya, dan kami sih mengajak teman-teman melakukan menulis di website muda.kompas.id sekaligus melakukan posting di media sosial, karena mungkin satu project gitu ya, misalnya teman-teman sama-sama melakukan satu project tentang tadi ya soal membangun pompa tadi ya misalnya, itu kan sebenarnya dari satu kegiatan itu bisa dipecah 2 ya, menjadi satu yang lebih tulisannya yang bersifat lebih deskriptif gitu ya, bisa ditulis di website muda.kompas.id. Nah, nanti mungkin foto-foto dari semua proses itu, foto-foto yang menarik atau video-video yang menarik itu bisa juga diposting di Instagram maupun TikTok seperti itu ya. Jadi jadi saat sekali menyelam teman-teman bisa mengirim membuat beberapa konten sekaligus gitu, tidak hanya tulisan tetapi juga di media sosial. Saya kira sementara itu dulu, Kristi.
Baik, untuk yang pertanyaan terkait ini Pak, wajib atau tidak mungkin dari Pak Amin bisa menjawab nanti Pak. Monggo Pak. Oke, siap, matur nuwun Mbak Kristi. Untuk posisinya wajib atau tidak wajib, ini teman-teman semuanya di KKN yang kali ini kan ada 8 SKS, 4 SKS langsung diri dari untuk operasional KKN, yang 2 SKS itu adalah komunikasi masyarakat, yang 2 SKS lagi adalah penerapan teknologi tepat guna ataupun manajemen ilmu pengetahuan. Nah, di sesi kuliah yang 2 SKS komunikasi masyarakat ini adalah merupakan salah satu produk yang nantinya akan menjadi pertimbangan bagi Bapak Ibu DPL untuk memberikan penilaian begitu ya. Dipersilakan teman-teman semuanya nanti modelnya mau apa, dalam bentuk tulisan, dalam bentuk gambar ataupun dalam bentuk video, masing-masing punya keahlian sendiri-sendiri, dan media yang akan digunakan juga dipersilakan, nanti hanya tinggal menyampaikan kepada Bapak dan Ibu DPL. Makatan Mbak Kristi, jawaban singkatnya. Baik, terima kasih Pak Amin. Saya akan membacakan untuk pertanyaan selanjutnya. Ini datang dari Arga Fahreza. Selamat pagi. Saya Arga dari tim Sinergi Golbano. Apakah bentuk tulisan itu boleh berupa feature atau essay? Ini nanti mungkin bisa dijawab oleh Mas Haris ya Mas. Kemudian yang kedua dari Calvi Laroza. Ingin bertanya, apakah satu akun tersebut bisa digunakan untuk satu penulis atau satu akun dapat digunakan untuk mensubmit beberapa tulisan dari beberapa penulis? Ini juga untuk Mas Haris mungkin, Mas. Monggo Mas Haris. Baik, terima kasih. Apakah boleh berupa feature dan essay? Saya kira boleh gitu ya, karena kita memang menerima tulisan itu dalam bentuk yang sangat beragam. Seperti tadi mungkin kebanyakan memang dalam yang ditulis teman-teman memang masih berupa hard news atau straight news gitu ya, produk jurnalistik yang langsung gitu ya, seperti menjelaskan tentang proyek itu melakukan apa di sana gitu ya. Tetapi tadi saya juga sempat memberi contoh ya tentang latihan tari yang diikuti oleh para perempuan di sebuah desa di Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Nah, itu adalah bentuknya sangat feature sekali itu ya. Itu benar-benar bentuknya feature. Nah, essay saya kira juga bisa. Kalau essay kan memang ini ya lebih banyak menuangkan gagasan atau opini dari teman-teman. Saya kira juga tetap bisa dilakukan asalkan memang tetap tetap essay itu berkaitan dengan lokasi atau mungkin proyek teman-teman gitu ya, tetap terkait dengan KKN UGM lah, intinya begitu. Jadi tidak kemudian melencengnya terlalu jauh ya, karena ini kan tujuan program ini kan sebenarnya adalah menyebarluaskan apa yang sudah teman-teman lakukan gitu ya, mempublikasikan apa yang teman-teman lakukan sehingga kemudian itu bisa menjadi inspirasi bagi pihak-pihak lain, mungkin dari mahasiswa lain atau dari kampus lain seperti itu gitu ya. Itu pertanyaan pertama. Nah, untuk apakah satu akun digunakan untuk satu penulis atau satu akun dapat digunakan untuk mensubmit beberapa tulisan? Saya kira dalam beberapa ini ya. Jadi kalau melihat tahun-tahun sebelumnya, memang satu tulisan itu memang bisa dibuat oleh beberapa orang sekaligus gitu ya. Jadi mungkin saya izin share screen ya. Nah, ini contoh tulisan ini ya. Ini adalah Karang Taruna ini di Wakatobi. Ini di Wakatobi. Nah, ini memang kalau kita lihat di bagian bawah nanti akan ada keterangan teks dan foto. Nah, ini menurut saya sudah pas sekali. Jadi ada keterangan teksnya atau tulisan itu dibuat oleh dua orang ya. Nadia ini dia fakultas apa, kemudian Andeta ini dari Fakultas Sosial Politik UGM. Kemudian fotonya dibuat oleh siapa gitu ya. Lalu ada keterangan tambahan seperti ini. Ini juga sangat membantu.
meskipun nanti kalau kita lihat di bagian atas ini namanya memang hanya bisa satu gitu ya, tetapi saya kira ini tidak masalah asalkan di bagian bawah itu dituliskan penulisnya oleh siapa saja begitu. Jadi cuman kalau menurut saya ini ya diharapkan nama yang di atas ini juga adalah nama yang ikut menulis gitu ya. Jadi misalnya Nadia ini tidak ikut menulis ya, kami sih berharap teman-teman melakukan pendaftaran kontributor yang baru gitu ya. Nah, tapi kalau Nadia ini nanti dia misalnya menulis beberapa tulisan bersama teman-temannya, ya dia bisa menggunakan akun yang sama seperti ini ya. Jadi biar kemudian ini sebenarnya tidak menimbulkan kebingungan ya, di sini kok namanya Nadia tetapi nanti di bawah kok ternyata namanya Nadia ini tidak tercantum begitu. Jadi harapannya ya di sini ada nama Nadia, kemudian di bawah memang dia terdaftar sebagai salah satu penulis begitu. Jadi ada sinkron gitu lah. Prinsipnya begitu ya. Jadi satu akun itu sebenarnya bisa digunakan untuk menulis beberapa kali, termasuk untuk tulisan yang dibuat oleh beberapa orang begitu. Tetapi akun atau nama kontributor yang digunakan itu juga harus dipastikan bahwa dia ikut menulis begitu. Kira-kira begitu. Baik, oke. Terima kasih Mas Haris. Mungkin ini akan disusul lagi oleh pertanyaan selanjutnya. Ini mungkin juga nanti bisa dijawab oleh Mas Haris atau mungkin dari Mas Gali ya terkait Mas Haris ini lebih tepatnya. Nanti apakah akun kontributor itu masih dapat terus digunakan setelah KKN berakhir? Terus lalu ada lagi nih Mas yang baru. Untuk akun kontributor bolehkah mengatasnamakan unit KKN? Silakan Mas Haris. Langsung Mas. Oke, apakah akun ini masih bisa digunakan setelah KKN? Saya kira masih, karena memang website muda.kompas.id ini menerima tulisan dari teman-teman mahasiswa gitu ya. Selama teman-teman masih mahasiswa gitu ya, itu masih bisa digunakan karena memang tulisan ini memang memuat maksudnya website Kompas muda.kompas.id ini memang memuat tulisan tentang aktivitas anak muda yang sangat beragam gitu ya, tentang tidak hanya tentang KKN gitu. Nah, jadi selama kemudian nanti misalnya teman-teman habis KKN, teman-teman ada keinginan untuk menulis lagi misalnya di website ini, itu sangat terbuka dan sangat mungkin dilakukan oleh teman-teman dengan akun kontributor yang sudah teman-teman bikin gitu. Nah, yang kedua ini terkait apakah boleh mengatasnamakan unit KKN kami. Nah, ini di sini ada Mbak Susi ya, Mbak Susi Berindra. Kalau sedang mendengar apakah bisa juga menjawab, Mbak? Karena kalau saya lihat kebanyakan kemarin itu menggunakan nama ini ya, nama nama pribadi. Tetapi menurut saya sih ini juga tidak masalah gitu ya, asalkan nanti penulisnya itu ditulis ya di bagian akhir gitu ya, seperti yang tadi ya di bagian akhir. Nah, ini ditulis ya, ditulis seperti ini ya penulisnya gitu, karena tetap harus ada nama penulisnya gitu. Jadi boleh, Mbak Susi tadi sudah menjawab ya, boleh. Jadi bisa nanti teman-teman menggunakan nama unit ya di sini gitu ya, di akun kontributor ini. Misalnya tim KKN PPN UGM, penyebutannya ada seperti ini ya, kalau nggak salah ya Pak Amin, ada kayak nomor dan ada hurufnya ya di depan ya, pembagian timnya itu
saya kira boleh saja dilakukan, tetapi tetap nama penulis itu tetap harus disebut di bagian akhir ya, nanti kalau menggunakan nama kontributornya atas nama tim atau atas nama unit KKN. Gitu. Oke, baik. Sudah terjawab. Mungkin masih ada pertanyaan lagi atau sudah, teman-teman? Oke. Sepertinya sudah ya. Nanti barangkali masih ada yang ingin ditanyakan atau kepikiran pertanyaannya nanti setelah Zoom ini selesai, bisa teman-teman bisa langsung bertanya kepada admin di Instagram Kompas Muda. Nanti di situ ada highlight yang akan menjelaskan terkait teknis penulisannya, atau mungkin bisa ingin tanya tentang kompetisi foto atau video secara lebih lanjut, nanti juga bisa bertanya lewat DM di Instagram ya. Mungkin begitu teman-teman. Terima kasih untuk para pemateri atas materi yang telah disampaikan. Ini ada link presensi pembekalan. Silakan teman-teman untuk link presensinya. Sebelum mengakhiri atau sebelum mengakhiri sesi sosialisasi ini, izinkan saya kembali berpantun. Pergi ke Malioboro beli kipas, pulangnya lewat Kota Baru. Senang rasanya harian Kompas bisa kembali menemani KKN UGM dengan konten dan aktivitas seru. Terima kasih. Saya kembalikan acaranya ke Pak Amin. Terima kasih pemateri, terima kasih teman-teman semuanya. Selamat. Terima kasih. Terima kasih Mbak Kristi atas pantunnya juga. Kalau saya cuma bisanya tek-tek kecemplung kalian ya, Kelly. Terima kasih atas keseruannya pada kesempatan kali ini, dan untuk adik-adik semuanya, ini juga ada titipan dari teman-teman Kompas kaitannya nanti dengan tadi ya, untuk beasiswa literasi digital. Saya share di di kolom chat ini, nanti juga akan saya sampaikan di WA grup mahasiswa, sehingga nanti teman-teman semuanya bisa menyampaikan kepada anggota di masing-masing unitnya begitu. Dan jangan lupa untuk presensi terlebih dahulu sesuai link yang sudah dicantumkan oleh admin. Setelah acara ini selesai, teman-teman sudah mulai punya gambaran besok kira-kira kegiatan apa yang akan diangkat ataupun dipublikasikan pada saat KKN berlangsung. Dan nantinya tentunya teman-teman Kompas juga pasti akan memberikan support baik berupa dukungan, misalnya ada kurasi dan sebagainya, ataupun bahkan nanti ngobrol-ngobrol ataupun diskusi ringan untuk bisa meningkatkan kemampuan teman-teman ataupun adik-adik semuanya dalam membuat berita gitu ya. Matur nuwun sekali Mas Haris, Mas Mariato, Mbak Gandes, kemudian Mbak Susi, Mbak Kristi, Mbak Nunu, dan juga Mas Galih atas kesempatannya sehingga bisa berkolaborasi lagi di tahun ini. Semoga nanti adik-adik juga tambah semangat untuk KKN-nya, tambah juga kemampuannya untuk nulis berita. Matur nuwun sangat, dan dengan demikian maka berakhir pula acara untuk pembekalan pada kesempatan kali ini. Meskipun acara ini sudah selesai, nanti teman-teman semua, adik-adik semuanya masih tetap bisa berkonsultasi secara tidak langsung pada teman-teman di Kompas ataupun di DPKM UGM. Terima kasih, saya tutup. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada saat KKN. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat KKN teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang. Sugeng siang. Selamat melanjutkan aktivitas. Jangan lupa ke Malioboro-nya. Izin pamit Mas. Monggo Mas Galih, matur nuwun sangat. Matur nuwun. Monggo.